Rahayu, salam Nusantara. Bapak Ibu, para pemirsa Romo Miswanto Official, ya, setelah lama sekali saya tidak sharing terkait dengan ya mungkin wawasan, pengetahuan atau berbagi. Saatnya sekarang saya coba akan sharing terkait dengan literasi. Kali ini saya akan menyampaikan, mengawali dengan sebuah parian atau tembang Jula Juli Jawa Timuran yang bertemakan tentang literasi. Jula Juli ini sebenarnya sudah saya sampaikan minggu yang lalu di dalam kegiatan webinar tentang literasi yang diadakan oleh Acarya Media Nusantara. Kebetulan saya waktu itu dijadikan atau diminta untuk mengisi terkait dengan literasi Hindu di era digital. Saya akan coba tembangkan. Buah rambutan, buahnya leci, jangan dimakan bersama kulitnya. Ayo kawan giat berliterasi untuk kemajuan generasi kita. Romo Miswanto Official jangan sampai lupa. Cari minyak sampai ke kilangnya, ayo kita simak inilah tembangnya. Ayo kawan giat membaca buku banyak manfaatnya. Manfaatnya kita jadi bisa mengerti akar masalahnya. Masalahnya kalau tidak tahu, tapi sukanya mengaku-ngaku. Saat adanya berita palsu, malah dibuat dasar mengadu. Mengadu yang diadu domba, domba yang tidak ada akalnya. Ada info yang banyak hoaknya, malah di-share kemana-mana. Kemana-mana di era digital, gawai kita jadi instrumental. Kalau tidak kita kuat mental, pasti kita akan terpental. Terpental dari dunia ilmu, karena tidak suka baca buku. Kalau sudah tidak paham, tidak tahu, nanti akhirnya hanya jadi babu. Babu di zaman teknologi, alih-alih pengen jadi ahli. Sukanya comot sana, comot sini, nanti akhirnya kena plagiasi. Cukup sekian hitungan saya, bila tak kenan
maafkan saya. Para pemirsa Romo Miswanto Official yang ada dimanapun Anda berada, ya, yang tetap setia menonton dan melihat Romo Miswanto Official, ini adalah tembang Jula Juli, ya. Tembang Jula Juli itu tembang khas Jawa Timuran. Biasanya dulu kalau ada ludruk, ada remo, tari remo itu biasanya ditembangkan. Nah, Jula Juli ini tadi menceritakan tentang pentingnya literasi. Jadi literasi, jadi kemampuan dalam kita memahami, ya, kemudian sampai kita merespon apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, itu diolah dengan pemahaman dan tentu dengan akal sehat kita. Jadi kalau dulu literasi itu hanya sekitar membaca buku atau tentang terkait dengan tulisan, tetapi sekarang ada literasi teknologi, ada termasuk juga literasi digital, itu tidak hanya tulisan, tetapi juga video, mungkin suara atau apapun itu yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Nah, terkait dengan isi dari Jula Juli literasi tadi, itu sesungguhnya mengingatkan kita betapa kita itu harus, ya, memiliki kemampuan literasi yang baik, ya. Kemampuan literasi yang baik artinya apa? Kita mampu mencerna apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, dalam konteks ini teman-teman, ya, jadi kita harus banyak membaca, ya. Jadi kita harus banyak membaca dengan cara memahami bacaan itu, ya. Jadi tidak hanya langsung percaya apa yang kita lihat, tetapi harus ditelaah, ya. Dan jangan suka mengaku-ngaku, ya, apalagi kalau kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu tapi sukanya ngaku-ngaku. Kemudian di situ tadi dikatakan saat ada berita palsu malah dibuat dasar untuk mengadu siapa, ya? Mengadu domba antar teman kita, antar saudara kita sebangsa dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ada info hoak, ini malah di-share kemana-mana. Nah, kalau yang seperti ini berarti apa? Kita kurang literasi. Ya, oleh karena itu ketika mendapatkan informasi apapun itu dari medsos, dari grup WhatsApp dan sebagainya, jangan asal sarser, ya. Jadi saring sebelum sharing, ya. Jadi kita harus saring. Di dalam kita saringnya pakai apa, ya? Pakai akal sehat kita, ya. Tentunya dengan kalau memang kita nggak tahu, jangan ngaku-ngaku tahu. Lebih baik apa? Bertanya kepada orang yang tahu atau kepada pihak yang memang punya kewenangan untuk menjelaskan itu. Nah, kemudian dalam konteks literasi digital itu gawe kita itu sudah menjadi instrumental, ya. Ini dalam buku saya yang terbaru kemarin, Piawai Bergawe, saya mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan gawai kita, maka kita akan dikendalikan oleh gawai itu. Kan banyak sekarang anak-anak yang terkena istilahnya kecanduan, ya, kecanduan gawai itu akhirnya itu juga akan merugikan mereka. Nah, kemudian kalau kita tidak cakap secara literasi ini, ya, kita tidak suka membaca, tidak suka tidak memiliki kemampuan dalam berliterasi ini, maka yang jelas kita akan terpental dalam era digital ini, ya. Mungkin kita hanya akan jadi babu teknologi, ya. Dan kadang juga ada orang yang jadi babu teknologi itu alih-alih pengen jadi ahli, tapi sukanya comot sana comot sini, ya. Yang terjadi akhirnya apa? Ya, bisa saja dia terjerat oleh kasus plagiasi. Banyak para akademisi atau mungkin orang-orang yang sudah
punya gelar ya sampai S3, kemudian mendapat jabatan kehormatan sebagai profesor, akhirnya dicopot karena apa? Karena terbukti melakukan plagiasi. Jadi plagiasi itu adalah musuh kita bersama. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang hebat, hindari plagiasi. Jadi teman-teman, kalau kita ingin menjadi bangsa yang hebat, maka kita harus cakap digital. Agar apa? Agar kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Salam literasi. Semoga bermanfaat. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Salam Nusantara.